Gubernur Jakarta Pramono Anung memecat Direktur IT Bank DKI Amrul Wicaksono imbas gangguan layanan yang sempat dialami sejak 29 Maret lalu. Pramono juga melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri karena menduga adanya jajaran Bank DKI yang terlibat dalam persoalan ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas atas masalah gangguan layanan transaksi perbankan Bank DKI yang tengah dikeluhkan nasabah selama libur Lebaran 2025. Pramono memutuskan untuk memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amrul Wicaksono dari jabatannya. Selain itu, Pramono juga melaporkan masalah ini ke Barreskrim Polri. Ia meminta permasalahan ini diusut tuntas dan diproses secara hukum. Pramono menduga kuat adanya keterlibatan orang dalam pada insiden yang mengakibatkan terganggunya layanan perbankan sejak akhir Maret lalu, sehingga ia meminta agar lembaga independen agar melakukan audit dan monitoring segala bentuk transaksi yang terjadi dalam Bank DKI. Karena kejadiannya sudah 3 kali, maka saya memutuskan. Yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Barreskrim. Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali dibebas tugaskan dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum dan mulai berlaku kemarin. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan ini dan kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional, nanti biar disebutkan oleh Direksi Bank DKI untuk melakukan audit, tracing, monitoring kemana saja. Dan untuk itu nanti tentunya selain Bank DKI, Barreskrim pasti akan segera mengetahui ini. Karena yang namanya apapun tentang jejak digital uang lari kemana aja dalam sistem sekarang pasti kelihatan. Tindakan tegas ini diambil Pramono lantaran kejadian ini sudah terjadi berulang kali. Meski demikian, Pramono menjamin dana nasabah tetap aman. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Novandu Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, puluhan kios yang menjual kayu bekas di kawasan padat penduduk di Kota Bandung, Jawa Barat ludes terbakar pada Rabu malam. Ya, proses pemadaman sempat berlangsung tegang lantaran warga mencoba merebut selang pemadam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 30 kios penjual kayu bekas di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Saat petugas melakukan upaya pemadaman, sempat terjadi ketegangan dengan warga lantaran warga merebut selang pemadam kebakaran. Diketahui api berkobar sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dan berasal dari kios lain. Meski demikian, belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Bapak, jongkoknya kebakaran katanya. Saya langsung lari ke sini, baru sampai di situ aja pas di jongkok teman saya yang sebelah sini. Tapi tiba-tiba jalan waktu berapa menit udah langsung ke sini. Tapi kronologis kejadian dari apa kebakarannya saya juga belum bisa tahu. Cuma tahunya kebakaran. Guna memadamkan kobaran api, belasan unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung turun ke lokasi. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat proses pemadaman terkendala. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa tolak pengosongan lapak oleh Aliansi Pedagang Pasar Makale di depan kantor DPRD Kabupaten Tanah Toraja berujung ricuh. Bahkan salah seorang pendemo nyaris terlibat adu jotos dengan wakil bupati. Kericuan terjadi di tengah aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pasar Makale di depan kantor DPRD Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ratusan peserta aksi hendak membakar ban bekas di halaman kantor DPRD, namun dirampas pihak kepolisian. Massa kemudian melawan hingga saling dorong dengan aparat.
Situasi pun menjadi semakin tak terkendali saat massa meringsek masuk ke dalam kantor bupati dan wakil bupati. Alih-alih menyelesaikan persoalan, salah satu peserta aksi justru hampir adu jotos dengan wakil bupati saat tengah menyampaikan aspirasinya. Kericuhan pun kembali terjadi lantaran massa tersulut emosinya dan mencoba melawan. Kericuhan akhirnya dapat diredam usai dilerai petugas dan aparat kepolisian. Surat edaran wakil bupati yang ingin mengosongkan dengan paksa lapak yang ada di pasar, di mana 70 orang pengelola pasar ada di dalam. Pengosongan itu kami juga dukung. Kalau itu memang ditindaklanjuti dengan pembangunan yang lebih baik, kami dukung. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes menolak pengosongan lapak pedagang di Pasar Makale. Massa menuntut pemerintah daerah agar memberikan solusi atas rencana pengosongan, agar pedagang tak kehilangan mata pencaharian di tengah sulitnya kondisi perekonomian saat ini. Dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Bajo Ates, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa ke kantor kecamatan. Massa melakukan aksi membakar ban bekas di jalan dan mendesak pemilihan kepala desa segera digelar. Ribuan warga wilayah Banyu Ates, Sampang, Madura, Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa ke kantor kecamatan menuntut Pilkades segera digelar. Aksi para pendemo yang berlangsung damai berubah riuh usai ban bekas yang dibakar pengunjuk rasa dipadamkan oleh mobil water cannon. Aksi para pengunjuk rasa akhirnya ditemui oleh PLT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkades digelar pada tahun 2028 mendatang. Maka masa jabatan kepala desa di seluruh Indonesia bertambah 2 tahun. Jadi yang masa berakhirnya habis 2006 diperpanjang sampai 2028. Usai mendapatkan penjelasan dari Dinas DPMD, para pendemo akhirnya membubarkan diri, namun mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar bila tuntutan mereka diabaikan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, serangkaian aksi kriminalitas kembali menghantui kota Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari perampok bersenjata api yang memberondong pemilik warung kelontong di Jakarta Pusat dan juga aksi curanmor yang marak di Jakarta Barat. Dan berikut informasinya. Seorang pria bermasker mencoba merampok sebuah warung kelontong di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat pada Selasa subuh. Pelaku yang membawa sepucuk senjata api beberapa kali melepaskan tembakan untuk menakuti wanita penjaga warung. Namun teriakan histeris korban membuat pelaku panik dan memancing perhatian warga. Sendirian mas pelakunya tuh. Sendirian? Pelakunya sendirian. Tiba-tiba datang langsung nodongin itu senjata api ya, senjata api rakitan itu. Ke arah mbaknya ya? Iya, ke arah mbaknya, nembakin ke arah mbaknya itu mbaknya lari ke belakang dia, langsung ngumpet ya. Meski selamat dari maut, wanita penjaga warung kelontong hingga kini masih trauma. Korban telah melaporkan kejadian itu ke Polsek Cempaka Putih dengan menyertakan bukti-bukti video rekaman CCTV. Sementara di Jalan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor warga pada Selasa subuh. 4 pelaku berbagi tugas mencuri 2 sepeda motor jenis Matic. Tampak salah satu motor yang dicuri gagal dihidupkan mesinnya, namun tetap dibawa dengan pengawalan. Menurut warga, aksi curanmor kerap terjadi di lingkungan mereka. Karena ya kan, jadi kejadian ini bukan sekali gitu. Jadi ini sudah 2 kali dalam sebulan. Nah, dia itu sama pelakunya 4 orang juga. Dari 4 pelaku itu bulan puasa kemarin itu, jadi tanggal 7 Maret kemarin, itu hampir 2 motor karena ketahuan sama warga, jadinya akhirnya 1 motor yang dibawa. Nah, habis selang dari sini setengah jam kemudian dia di Kepaduri juga sama, pelakunya sama.
Meski warga telah melaporkan kasus ini ke Polsek Kebonjeruk, namun hingga kini para pelaku masih belum teridentifikasi meski wajah mereka terlihat jelas. Dari Jakarta, Raditya Jaya dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diduga terlibat kekerasan seksual kepada belasan mahasiswi. Modusnya dengan mengajak korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumah sang dosen. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Pelaku diduga seorang guru besar bernama Edi Meyanto. Korban berjumlah 13 orang mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Modusnya mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir, hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen UGM. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Tahun 2024, kemudian sampai rekomendasi keluar itu di akhir 2024, keputusan dari Ibu Rektor itu keluar Januari 2025. Dan pada hari yang sama kita sudah mengajukan kepada kementerian. Namun di pertengahan bulan Maret itu ada keputusan menteri yang mendelegasikan pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin kepegawaian yang hukumannya sedang sampai berat itu didelegasikan ke pimpinan perguruan tinggi negeri. Saat ini pihak UGM tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, ada kembali di Ajus Pagi pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat diduga memperkosa seorang keluarga pasien. Dengan modus mengambil sampel darah korban dibius hingga tidak sadarkan diri lalu diperkosa. Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan seorang dokter residen anestesi pertama kali diungkap akun Instagram @ppdsgramm. Dalam unggahannya diceritakan alur kejadian di mana seorang pasien laki-laki yang ditemani anak perempuannya tengah dirawat di ICU. Korban saat itu hendak diambil sampel darah untuk orang tuanya yang memerlukan donor sebelum operasi. Lantaran tidak memahami proses yang dilakukan, korban pun hanya mengikuti arahan dokter. Korban kemudian diarahkan ke gedung kosong untuk mengambil sampel darah. Di lokasi, korban ternyata disuntik bius hingga tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban merasa sakit tidak hanya di bagian tangan, tapi juga nyeri di bagian kemaluannya. Korban pun akhirnya meminta visum dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini karena masih dalam penanganan kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Polisi telah menangkap pelaku pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan berikut pemirsa pernyataan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan dalam wawancaranya bersama iNews. Bersangkutan ini menggunakan modus yang hanya bisa diketahui oleh dia sendiri maupun si korban karena waktunya itu adalah pukul 01.00 WIB di satu hari. Kemudian yang bersangkutan juga di samping tidak begitu SOP oleh pendampingan perawat, yang bersangkutan juga secara halus itu membujuk agar si korban ini hanya sendiri, tetapi tidak didampingi oleh adiknya lagi yang ada di situ maupun si orang tuanya yang jadi pasien pada saat itu. Nah, dua modus operandi ini itu yang dilakukan bentuk pelanggaran SOP. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan ini memasukkan yang unsur-unsur kimia pengobatan yang bisa mengakibatkan si korban ini terbius dan pingsan. Sehingga dengan leluasa yang bersangkutan melakukan aksinya. Sehingga ketika tersadar si korban ini
Ya melihat jam itu ternyata dari jam 1 sampai jam 04 itu kosong pagi hari, dan yang bersangkutan merasakan ada suatu keanehan yang terjadi pada dirinya, yaitu merasakan perih di bagian itu ketika saat terkena air. Diskusi ini bersangkutan dengan orang tuanya dan akhirnya mereka bertekad untuk melaporkan ini untuk diperiksa dulu oleh perawat yang ada di rumah sakit. Jadi akhirnya tidak lanjut dari keluarga korban, dan keluarga korban saat ini yang direspon oleh kepolisian sehingga dilaporkan pada tanggal 18 Maret. Dan kita respon cepat, pada tanggal 20 Maret kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dan tentu saja itu sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan respon positif dari kami di Reskrimum untuk melakukan proses pelindungan anak dan perempuan. Pemirsa, Universitas Padjadjaran telah melakukan pemutusan studi terhadap dokter PPDS anestesi yang terjerat kasus pemerkosaan. Unpad pastikan yang bersangkutan tak lagi tercatat sebagai mahasiswa dan tidak dapat berkegiatan di lingkungan kampus maupun rumah sakit. Yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu merasa prihatin terhadap kasus ini. Dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana, sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindak pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Cakung, Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan gugatan Kolegium Kesehatan dengan agenda sidang mendengarkan keterangan 2 saksi fakta dari tergugat Kementerian Kesehatan. Dalam keterangan saksi fakta terungkap menunjukkan panitia seleksi kolegium baru langsung ditunjuk oleh Kemenkes lewat SK penunjukan kepada sejumlah dokter. Pihak penggugat pun menilai pemilihan calon anggota kolegium harusnya secara voting oleh seluruh tenaga kesehatan, bukan secara sepihak. Selain itu, pembentukan panitia seleksi juga harus melibatkan berbagai unsur. Dari saksi fakta itu kita bisa melihat bahwa proses seleksi yang dilakukan oleh pansel, yang penunjukannya juga tanpa diketahui oleh anggota pansel sendiri, tidak tahu apa sebab dia ditunjuk. Tahu-tahu dia dapat surat bahwa dia ditunjuk di pansel. Dari saksi fakta itu kita bisa melihat. Pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Apresiasi disampaikan saat Jokowi menerima kedatangan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Solo, Jawa Tengah. Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sowan ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Bahlil hadir bersama keluarga untuk bersilaturahmi dengan keluarga Presiden Jokowi Selasa malam. Dalam pertemuan keduanya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antara tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik untuk kebaikan negara. Ya, kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul.
Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri pada Senin malam. Pertemuan keduanya berlangsung selama 1,5 jam. Pertemuan dilakukan secara tertutup di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto datang ke rumah Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dengan kendaraan pribadinya. Pertemuan dilakukan secara tertutup di Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini hadir pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Pertemuan berlangsung Senin malam selama 1,5 jam. Foto pertemuan antara kedua diunggah oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di akun Instagram miliknya. Menurut Dasko, pertemuan keduanya berlangsung hangat. Ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Tengku Umar, pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Ya kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, kerabat dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Tak hanya Presiden Prabowo, putranya Didit Hadi Prasetyo juga sempat datang menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri. Didit datang untuk bersilaturahmi dengan Presiden kelima RI di hari pertama Lebaran 31 Maret lalu. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Komisi Anti Rasuah KPK memeriksa Joko Sugiarto Tjandra terkait kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu Harun Masiku. Joko Tjandra mengaku tidak mengenal Harun Masiku. Pemirsa, dalam pemeriksaan sebagai saksi, Joko Tjandra mengaku hanya berbincang-bincang santai dengan tim penyidik KPK. Dia mengatakan tidak mengenal dengan sosok Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Joko mengklaim tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku yang saat ini diburu KPK. Joko juga membantah telah membantu pelarian Harun Masiku ke Singapura. Informasi yang didapat dari penyidik yang bersangkutan dimintakan keterangannya terkait pertemuan, informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara BST kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu, ya, untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini. Pak, soal Harun Masiku sebenarnya di mana Pak, kalau boleh tahu Pak? Mana tahu, saya nggak pernah tahu. Tapi tadi ditanya soal kasus PAW apa aja Pak? Tidak kenal. Salah jalan Pak, masalah jalan Pak. Masalah jalan. Iya, jalan Pak, tenang aja. Tenang aja, kita sambil jalan. Saya nggak kenal Pak, saya nggak kenal Pak, jadi saya nggak bisa jawab apa-apa dong. Ya, Pak, katanya Bapak bantu Harun Masiku waktu di Singapura, Pak, apa benar Pak? Oh ya, nggak betul. Kenal aja enggak, gimana Pak? Jalani pemeriksaan di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Bupati Indramayu Luki Hakim dicecar 43 pertanyaan terkait liburannya ke Jepang.
Luki menyebutkan dirinya telah mengklarifikasi bahwa dirinya liburan tanpa menggunakan fasilitas negara. Meski demikian, Luki juga telah menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat bolos kerja dan telah meminta maaf kepada Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Jawa Barat. Selain mengakui kesalahannya, Luki Hakim juga siap menerima segala konsekuensi termasuk sanksi yang nantinya diberikan Kementerian Dalam Negeri. Sementara hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap Luki Hakim akan diumumkan dalam 14 hari ke depan. Sekitar 47 pertanyaan, 43 pertanyaan, ada dua jaman lebih tadi, terkait tentang berangkat ya, secara umum ya, berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan gitu. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda, di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD, bukan. Saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga, jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus atau sama sekali tidak. Bahkan ke airport pun tidak diantar kan itu. Dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi. Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-buktinya. Bukan mungkin ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. Jadi itu perbedaan asumsi. Saya yang salah karena berasumsi seharusnya ya baca lebih detail. Memang saya baca dan di situ memang dilarang pergi ke luar negeri. Lalu pasal di bawahnya 7 hari berturut-turut dan lain-lain. Asumsi saya itu adalah hari kerja. Maka dari itu saya pergi dari tanggal 2, itu kan berarti H+2 sampai sebelum hari ini nih, kan hari ini hari pertama kerja. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah bukan hari kerja, maka dari itu saya pergi dengan dana pribadi. Inilah kesalahan saya. Sudah saya lakukan, tapi saya ingin menjelaskan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Menteri, kepada Pak Wamen bahwa saya tidak berniat bolos kerja karena memang itu sedang cuti bersama dari tanggal berapa awalnya tuh nggak tahu sampai habis Lebaran. Saya berangkatnya setelah Lebaran, bahkan di hari Lebaran pun saya posisinya masih kerja. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa betul saya salah, tapi saya tidak berniat membolos, saya tidak berniat meninggalkan kewajiban karena itu dalam konteks saya melihatnya itu dalam konteks lagi libur semua. Tapi itu ternyata salah, itu sebabnya saya minta maaf. Dan telah banyak juga didapat tadi data-data dan fakta-fakta, dan dari situ secara umum kami melihat bahwa Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Ada keterbatasan pemahaman. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Beliau tidak paham soal itu. Kemudian ada cukup banyak tadi pertanyaan diajukan juga oleh tim inspektorat. Nanti Pak Ses Inspektorat ini akan menambahkan gitu ya. Tapi di dalam tadi Pak Bupati yang meminta waktu juga saya sampaikan bahwa kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi waktu yang penuh dari kepala daerah, dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah, tidak ada sebetulnya. Kalau kita dalami mekanisme aturan dan regulasi, kepala daerah itu bahkan tidak ada ruang untuk mengajukan cuti.
Seperti itu. Ini untuk menggambarkan bahwa tugas kepala daerah itu tidak mudah. Dan saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada. Pemirsa, sebelumnya viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Luki pun akhirnya dipanggil Kemendagri untuk dimintai keterangan. Kasus viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Akibat hal tersebut, Luki Hakim dipanggil ke Kemendagri untuk dimintai keterangan. Sebelumnya viral unggahan Deddy Mulyadi yang menyentil liburan Luki Hakim ke luar negeri di waktu cuti libur lebaran. Dalam unggahannya, Deddy menyebut jika nanti liburan lagi harus meminta izin terlebih dahulu. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelesiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Wamendagri Bima Arya menyebut jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi bupati selama 3 bulan. Luki Hakim pun mengaku ia kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara itu terkait dengan sanksi, Luki siap menerima meski dirinya tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perubahan dan Kawasan Permukiman bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital membangun program rumah untuk wartawan dengan target 1.000 rumah subsidi. Nantinya proyek rumah subsidi untuk wartawan tersebut akan dibuka pada 6 Mei 2025 dengan diberikannya 100 kunci tahap awal. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut Kementerian Perubahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan sebanyak 1.000 rumah subsidi untuk wartawan. Bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, program ini dibangun dengan landasan masih banyaknya pelaku media yang belum memiliki tempat tinggal. Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan sebanyak 100 kunci rumah untuk diberikan kepada wartawan pada tanggal 6 Mei 2025 mendatang. Kita sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 4 sore, titiknya nanti kita bicara ya Bu ya. Langsung 100 kunci ya Bu ya. 100 kunci ya Pak ya. 100 kunci siap. Buat wartawan ya. 100 kunci ya. Ya memang nanti Ibu tidak terlalu mudah memilih skala prioritasnya Bu. Ya. Pasti permintaan sama apa? Supply pasti lebih banyak daripada permintaan. Tapi saya percaya Ibu berkoordinasi dengan Dewan Pers dan PWI bisa menemukan yang baik. Selain mengapresiasi Kementerian PKP atas upaya mewujudkan tempat tinggal bagi pewarta, Menteri Kominfo Mutia Hafid juga mengapresiasi dukungan BPS dan BTN yang telah melonggarkan batas penghasilan penerima bantuan subsidi. Dan tadi memang ada syarat-syarat kriteria yang tadi sudah bahkan dilonggarkan menjadi kurang lebih 13 juta untuk yang sudah berkeluarga dan itu Jabodetabek, atau 12 juta, 11-12 juta yang masih single. Ini angka yang sudah sangat longgar. Jadi saya datang ke sini tadi diberitahunya masih 7-8 juta, tapi mungkin habis kita ngobrol Ibu Kepala BPS langsung melonggarkan karena melihat wajah teman-teman juga dan karena kita tahu pentingnya tugas-tugas wartawan. Pemerintah juga menjamin langkah program subsidi rumah tersebut bukan untuk mendukung pemerintahan ataupun anti kritik. Pemerintah menegaskan program ini sebagai bagian dari program 3 juta rumah yang akan terus digarap untuk berbagai kalangan. Dari Jakarta, Yan Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menyerahkan bantuan kepada beberapa warga terdampak bencana banjir yang melanda Bekasi dan Jakarta pada awal Maret 2025. Ya, bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tadusudibyo kepada penerima manfaat di gedung iNews Tower, Jakarta Pusat.
Banjir yang melanda Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Ibu Kota Jakarta pada awal Maret 2025 lalu mengakibatkan lebih dari 100.000 jiwa yang terdampak di ketiga daerah tersebut. MNC Peduli hadir merespon kondisi warga yang terdampak bencana banjir dengan menyerahkan bantuan. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Harian MNC Peduli, Jessica Tanusudibyo, di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Diharapkan dapat meringankan beban kepada beberapa warga yang terdampak. Hari ini kami dari MNC Peduli menyalurkan bantuan bagi para korban banjir yang kemarin ini ada di bulan Maret, yaitu di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi maupun Jakarta. Jadi bantuannya berupa santunan, harapannya agar teman-teman yang terdampak banjir bisa cepat pulih kembali, bisa menjalankan kehidupannya seperti semula. Bentuk kepedulian MNC Peduli ini juga membantu beberapa warga yang terdampak dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah dengan adanya MNC Peduli melalui Ibu Jessica Tanusudibyo itu sangat-sangat membantu dan meringankan saya dan keluarga saya. Semoga dengan adanya MNC Peduli semangat dan jaya terus. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat MNC Peduli. Semoga MNC Peduli makin sukses. Cukup membantu sih buat meringankan beban saya sama istri saya. MNC Peduli berkomitmen untuk hadir guna memberikan bantuan bagi beberapa warga masyarakat yang terkena bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, usai kunjungan di Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Ankara, Turki. Presiden Prabowo Subianto diantar langsung oleh Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab, Suhail Mohammed Al-Mazrui, Duta Besar Uni Emirat untuk Indonesia, Abdullah Salem Al-Dahri, dan Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis. Dengan mobil putih, Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Presidential Flight Uni Emirat Arab sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Ada sejumlah rencana agenda dalam kunjungan Prabowo ke Turki. Di antaranya sebagai kunjungan kenegaraan membalas kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang mengunjungi Indonesia pada Februari lalu. Presiden Erdogan juga mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dalam forum diplomatik di kota Antalya. Pertemuan Prabowo dengan Erdogan juga akan dimanfaatkan untuk membahas beberapa hal, di antaranya geopolitik, geoekonomi, dan juga kerjasama dalam industri dan juga perdagangan, pendidikan, dan juga kebudayaan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ di Istana Al-Qasr Al-Sahti, Abu Dhabi, di mana pertemuan kedua pemimpin negara ini disepakati 8 kerjasama. Presiden Prabowo tiba pada pukul 11.30 waktu setempat. Saat tiba di Istana Qasr Al-Sahti, Prabowo disambut langsung oleh Presiden MBZ di pintu utama istana. Usai penyambutan, kedua pemimpin negara melakukan sesi foto bersama di salah satu ruangan istana sebelum beranjak menuju ruang pertemuan. Pertemuan kali ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ juga mendengarkan secara langsung pengumuman 8 nota kesepahaman atau MOU dan Letter of Intent yang telah disepakati dan ditandatangani kedua negara. Ya, saya konsultasi tentunya dengan berbagai perkembangan geopolitik. Kita ingin mendapat masukan, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan para pemimpin di kawasan ini. Tentunya kita semua berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah konflik di kawasan ini, di Gaza dan sekitarnya. Kita ingin mencari upaya-upaya perdamaian. Dan untuk itu ya, kita harus saling konsultasi
untuk dapat masukan baik. Ya, saya kira itu. Kenapa? Beliau mengatakan beliau ingin ke Jakarta. Ya, saya bilang setiap saat kita terima dengan baik. Ya, terima kasih. Presiden Prabowo Subianto tegaskan Indonesia memilih pendekatan negosiasi untuk hadapi kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat. Strategi PAKPOK atau kebijakan adil pun siap diterapkan untuk sejumlah barang yang akan diimpor dari Amerika Serikat. Sejumlah kebijakan telah dipersiapkan pemerintah Indonesia untuk menghadapi tarif impor baru Amerika Serikat. Kebijakan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam acara sarasehan dengan pelaku ekonomi. Presiden pun mengingatkan kepada para menteri dan pengusaha agar tidak perlu khawatir dengan kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat. Pendekatan negosiasi dengan strategi PAKPOK pun telah disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo. Saya tawarin mereka, Pak Pok, saya bisa 17 miliar, 10 juta, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM, kita bisa impor lagi. 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item, Pak Pok. Kebijakan tarif impor baru Trump sempat mendapat penolakan dari warga negara Amerika Serikat. Aksi demonstrasi besar-besaran sempat terjadi di Boston. Menurut massa, kebijakan Trump menaikkan tarif perdagangan sejumlah negara berdampak pada naiknya harga-harga barang impor di Amerika Serikat. Aksi demo menentang kebijakan Trump juga terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Massa menentang kebijakan Trump terkait pemangkasan staf pemerintah hingga kenaikan tarif perdagangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Prabowo Anung memecat Direktur IT Bank DKI Amrul Wicaksono imbas gangguan layanan yang sempat dialami sejak 29 Maret lalu. Prabowo juga melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri karena menduga adanya jajaran Bank DKI yang terlibat dalam persoalan ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas atas masalah gangguan layanan transaksi perbankan Bank DKI yang tengah dikeluhkan nasabah selama libur Lebaran 2025. Pramono memutuskan untuk memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amrul Wicaksono dari jabatannya. Selain itu, Pramono juga melaporkan masalah ini ke Barreskrim Polri. Ia meminta permasalahan ini diusut tuntas dan diproses secara hukum. Pramono menduga kuat adanya keterlibatan orang dalam pada insiden yang mengakibatkan terganggunya layanan perbankan sejak akhir Maret lalu, sehingga ia meminta agar lembaga independen agar melakukan audit dan monitoring segala bentuk transaksi yang terjadi dalam Bank DKI. Karena kejadiannya sudah 3 kali, maka saya memutuskan. Yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Barreskrim. Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali dibebas tugaskan. Dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum. Dan mulai berlaku kemarin. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan ini dan kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional, nanti biar disebutkan oleh Direksi Bank DKI untuk melakukan audit, tracing, monitoring kemana saja. Dan untuk itu nanti tentunya selain Bank DKI, Barreskrim pasti akan segera mengetahui ini. Karena yang namanya apapun tentang jejak digital uang lari kemana aja dalam sistem sekarang pasti kelihatan.
Tindakan tegas ini diambil Pramono lantaran kejadian ini sudah terjadi berulang kali. Meski demikian, Pramono menjamin dana nasabah tetap aman. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Novandu Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, rela antre hingga berjam-jam ratusan warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur mengurus pajak kendaraan mereka. Ya, adanya diskon khusus bagi seluruh wajib pajak menjadi keringanan bagi warga. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Pamit undur diri pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan sampai jumpa. Ratusan warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat padati pelataran Samsat Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antusias warga yang memiliki tunggakan pajak sangat tinggi saat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberlakukan diskon pajak bagi seluruh warga Jawa Barat. Bahkan seorang pemudik asal Brebes yang mudik ke Cibiru, Bandung langsung memanfaatkan momen pengampunan pajak kendaraan ini. Rencananya usai mengurus pajak kendaraan, pemudik ini akan kembali ke Brebes. Ini tadi ngantri dari jam berapa nih, Pak? Ngantri dari jam 7. Jam 7. Ini lihat mau mudik ya? Mau mudik, Pak. Mau mudik, tapi bayar pajak dulu. Bayar pajak. Pajak dulu. Terus Pak nih cabut berkas. Program pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah provinsi ini berlangsung dari 20 Maret hingga 30 Juni mendatang. Sejak digulirkannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai tanggal 20 Maret kemarin sampai dengan hari ini, alhamdulillah peningkatannya cukup signifikan, sekitar 35-45%. Serupa dengan di Ranca Ekek, warga Sidoarjo pun antusias membayar pajak tahunan kendaraan bermotor di kantor Samsat di kawasan Halan Cemengkalang. 2 hari pasca libur Lebaran, jumlah wajib pajak kendaraan di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak 2 kali lipat. Tercatat, jumlah wajib pajak yang datang mencapai lebih dari 1.000 orang. Sejak loket pembayaran pajak dibuka jam 8 pagi, ratusan warga sudah datang dan mengantre. Ganti plat 5 tahunan, Pak. Oh gitu ya? Iya. Terus gimana? Meludak tadi? Iya, karena habis liburan, Pak. Pasti kalau habis liburan mesti meludak, Pak. Gitu ya? Iya. Untuk membayar pajak tahunan kendaraan, warga rata-rata harus antre sekitar 2 hingga 3 jam. Petugas pun menyiapkan antisipasi membludaknya warga yang datang. Diprediksi lonjakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Sidoarjo ini akan terjadi hingga 7 hari pasca libur Lebaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Pramono Putra dan Yuan Pangestu, iNews melaporkan.